Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Perkenalkan, nama saya Dr. Andes Abi Hurairah MSI, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, sebagai peserta pelatihan kepemimpinan nasional Angkatan 11 tahun 2020. Pada Badan Pelatihan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan nomor urut daftar hadir 01. Saya selaku Project Leader pada pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 melakukan penyusunan proyek perubahan sebagai salah satu inovasi, yaitu dengan membuat sebuah aplikasi khusus pengaduan masyarakat berbasis web dengan judul Strategi Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Sistem Informasi Polisi Pamong Praja atau dikenal dengan branding SIP. Dalam Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang pemerintah daerah, disampaikan bahwa urusan pemerintahan wajib yang menyangkut pelayanan dasar salah satunya adalah urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, sudah harus dipahami bersama bahwa penciptaan kondisivitas wilayah di suatu daerah sebagai persyaratan dalam pelaksanaan roda pemerintahan dan ekonomi daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 72 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi yang selanjutnya disebut Satpol PP Kota Bekasi memiliki tugas pokok dan fungsi membantu wali kota dalam menegakkan peraturan daerah, peraturan wali kota, dan keputusan wali kota sebagai pelaksana peraturan daerah, serta penyelenggara ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Untuk mendukung visi dan misi pemerintah Kota Bekasi yaitu cerdas, kreatif, maju, sejahtera, dan ihsan, yang salah satu dari 5 misinya berbunyi, mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan yang nyaman. Kondisi saat ini masih belum menggambarkan situasi dan kondisi yang sesuai dengan harapan, khususnya dalam penanganan permasalahan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat. Kondisi yang diharapkan adalah, yang pertama, memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan transparan. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang nyaman dengan peningkatan ketentraman, ketertiban umum di wilayah. Dari kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan, tentunya akan menimbulkan suatu kesenjangan. Kesenjangan tersebut adalah, yang pertama, tingkat pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta kebijakan yang ada masih cukup tinggi. Yang kedua, tingginya angka pengaduan permasalahan Trantibum dari masyarakat yang belum tertangani maupun belum dapat dituntaskan. Dari kesenjangan tersebut, maka akan menimbulkan masalah diantaranya. Yang pertama, belum maksimalnya pelayanan terhadap pengaduan dan keluhan masyarakat seputar permasalahan Trantibum. Dan yang kedua, masih belum optimalnya proses penyelesaian permasalahan Trantibum yang ada selama ini. Pengaduan masyarakat di Kota Bekasi sudah memiliki layanan platform media informasi, yaitu pertama, pengaduan online terpadu atau POT Kota Bekasi. Yang kedua, Smart Online Reporting on Operation Tool atau SOROT. Yang ketiga, website Kota Bekasi. Dan yang keempat adalah call center. Melihat dari pelaporan masyarakat yang ada di Kota Bekasi, masih bersifat top down. Adapun inovasi yang saya lakukan berupa pemangkasan birokrasi. Melalui Sistem Informasi Polisi Pamong Praja atau SIP Kota Bekasi, yang diharapkan laporan tidak bersifat top down, akan tetapi laporan bersifat bottom up. Artinya, setiap warga masyarakat yang melakukan pengaduan terkait dengan permasalahan ketentraman dan ketertiban umum secara langsung akan ditindaklanjuti oleh Polisi Pamong Praja yang ada di kecamatan. Sehingga pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat akan ditangani secara cepat, tepat, dan transparan. Selain itu, setiap laporan yang disampaikan oleh masyarakat melalui Sistem Informasi Polisi Pamong Praja dapat dipantau progres penanganannya yang dilakukan oleh petugas di lapangan. Proyek perubahan ini dilaksanakan dengan melalui tahapan atau milestone dari mulai jangka pendek, menengah, dan panjang. Sebagai suatu sistem yang terintegrasi, keberadaan SIPP ini diharapkan dapat, yang pertama,
memungkinkan masyarakat untuk melaporkan pengaduan setiap masalah Trantibum secara cepat. Yang kedua, memberikan kepastian kepada masyarakat dalam memperoleh tindak lanjut dan penanganan terhadap apa yang dilaporkan secara tepat. Ketiga, memudahkan masyarakat dapat melihat dan memantau proses hasil penanganan permasalahan secara transparan, sehingga dapat digunakan sebagai evaluasi internal maupun eksternal terhadap pelaksanaan kinerja Satpol PP Kota Bekasi. Dalam menyusun proyek perubahan ini, saya mendapatkan dukungan baik moral maupun material dari yang terhormat Bapak Wali Kota Bekasi, Bapak Dr. Haji Rahmat Effendi, Bapak Wakil Wali Kota Bekasi, Ibu Sekda Kota Bekasi selaku mentor, Kapolres Metro Bekasi, Pak Dandim 0507 Bekasi, Camat dan Lurah sekota Bekasi. Semoga aplikasi SIP ini menjadi suatu sistem informasi yang dimiliki Polisi Pamung Praja Kota Bekasi, yang menjadi instrumen dan sarana bagi masyarakat serta petugas di lapangan mulai dari pimpinan sampai bawahan terpantau proses penanganannya, sehingga pimpinan tertinggi dapat mengambil suatu keputusan melalui masalah yang telah dilaporkan. Mari kita ciptakan kondisi ketentraman dan ketertiban umum Kota Bekasi melalui aplikasi SIP. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.